أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita dipertemukan kembali dalam Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan yang sampai saat ini kita masih bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Barkah Asy-Syafi'iyah. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, Bunda, Ayahanda? Insya Allah mudah-mudahan ibadah puasa kita akan diberikan kenikmatan. Jadi kita beribadah sampai kita menikmati, bukan sebuah keterpaksaan insya Allah. Karena hari ini kita akan mengangkat yaitu berkaitan dengan tema iman. Tidak hanya sekedar percaya. Tema ini akan disampaikan oleh guru-guru yang telah hadir bersama kita, Habib Abdurrahman Al-Absi, kemudian Ustadz Fatih Rishad yang tentunya kita masih bersama Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati Tuan Guru kita yang mulia, Ayahanda Habiban Al-Mahbub Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan beliau sehat panjang umurnya, Allah berikan barokah hidupnya, dan insya Allah ilmu-ilmunya manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang mulia Kakanda Al-Ustadz Muhammad Agung Izzul Haq, mudah-mudahan sehat selalu, Allah kabul hajatnya, istiqomah dalam bimbing kita semuanya. Qari kita yang saya muliakan, seluruh ayahanda, bunda, pemirsa program Damai Indonesiaku dimanapun antum berada, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat kepada kita. Allah berikan kita maghfirahnya sampai nanti kelar Ramadan, lulus dan lolos. Amin ya rabbal. Bu, puasa enggak? Kok seger banget ini? Ginju tebal-tebal banget ini mah. Mudah-mudahan masih sehat Bu ya. Ayahanda yang dimuliakan Allah, judul kita kali ini luar biasa, simple tapi dalam. Iman itu enggak sekedar percaya. Karena memang dalam konsep dasarnya agama kita sudah menerapkan, sudah menggariskan al-iman tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wal amal bil arkan. Iman dalam hati kita percaya, tapi bukan sekedar percaya, namun ada lisan yang membenarkan, dan setelah itu ada praktek realisasi daripada bentuk iman tersebut. Saudara yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran banyak ilustrasi-ilustrasi. Seringkali Allah ulang, innallazina amanu wa amilus salihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, enggak sampai situ Bu, dan beramal soleh. Iman percaya, tapi iman tanpa amal soleh ibarat sayap burung cuma satu. Burung sayapnya satu, terbang gak Bu? Burung apa Bu? Burung PA namanya. Saudara yang saya muliakan, kalau burung mau terbang tinggi derajat seorang anak manusia, maka kudu ada dua sayap, iman dan amal. Percaya harus ada reaksinya dan refleksinya. Saudara yang dimuliakan Allah, contoh Bu, Pak, maafin saya ya Pak. Dari tadi bu baik, ya tahu baik aja dah ya. Kalau ibu-ibu kagak diajak ngomong, dia ngomong sendiri Pak. Maafin Pak ya. Bunda, dulu ayang beb sebelum nikah sering mengatakan I love you forever. Can you understand what the meaning of that? Ya, muntahnya gendar. Tahu artinya Bu? Tahu artinya? Lato-lato. Aku cinta kepadamu selamanya sayangku. Kalau cinta cuma di bibir, tidak ada refleksi, namanya cinta dusta. Katanya abang cinta, telepon kagak, ketemu kagak. Yang sudah jadi istri katanya cinta, lagi mau doang.
Katanya cinta, uang belanja dikurangin. Katanya cinta, istri dimaki-maki. Katanya cinta, pengen tampil cantik, uang bedak kagak ditambahin. Betul Bu? Betul Bu? Nih lakinya siapa nih? Saudara yang saya muliakan, lihat. Dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman bid'un wa sittun wa bid'un wa sab'un. Rasulullah bersabda, iman itu ada 60 cabang lebih. Dalam satu riwayat ada 70 cabang lebih. Satu riwayat lagi 77. Saudara yang saya muliakan, kata Rasulullah, iman yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah. Bukankah mengucapkan itu adalah perbuatan? Kalau iman kepada Allah, tidak ada ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita sering ulang kalimat itu, maka cintanya, imannya adalah dusta. Yang paling rendah daripada tingkatan iman, imatatul aza anit tariq, menyingkirkan duri daripada jalanan. Untuk apa? Agar jangan sampai orang lain ketusuk. Oi, Assalamualaikum. Masih kuat? Saya nggak kuat ini mah. Biasanya mah kata Habib tadi ada air, nih air kagak ada Habib. Aduh, seret banget ini mah. Saya mohon maaf Bu ya, saya lagi puasa nih. Terus sama ya, Bu. Di jalanan, Pak, di jalanan ada duri, ada beling, ada paku payung. Kita nggak kena, tapi jangan egois, jangan selonong boy. Kamu beriman kepada Allah, kamu selamat, tapi orang lain akan melewati jalan itu, singkirkan dia, singkirkan. Inilah dia, refleksi, ada sense of crisis, ada rasa kepedulian sosial. Kita aman, bagaimana nasib sekeliling kita bisa aman juga. Saudara yang saya muliakan, termasuk al-haya minal iman. Malu itu adalah iman. Malu itu adalah iman. Malu hati itu pun perbuatan. Maka satu contoh, Pak, puasa Ramadan yang dipanggil orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Ada orang kagak puasa, namanya kagak beriman. Betul. Makanya kata ulama, al-insan hayawanun natiq. Manusia itu adalah seperti hewan yang pandai bertutur kata. Apa maksudnya? Banyak kesamaan. Contoh, kebo. Kalau ibu makan, kebo makan enggak? Kalau bapak minum, kebo minum enggak? Kalau bapak, ibu, pemirsa semua puasa Ramadan, kebo puasa enggak? Maka yang KTP-nya Islam kagak puasa namanya. Saudara yang dimuliakan Allah, satu contoh, la yasrikus sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Kata Rasulullah, tidaklah seorang pencuri, tidaklah seorang koruptor ketika dia mencuri, ketika dia korupsi, ketika dagang ngurangin timbangan, ngurangin takaran, dalam kondisi imannya nempel. Tidak. Artinya orang yang zina, orang yang korupsi, orang yang maksiat, orang yang suka manipulasi data, ketika dia maksiat, imannya ditarik oleh Allah. Inilah dia. Tidak mungkin orang yang beriman melakukan perbuatan maksiat. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah dia. The secret of our love. Can you understand of that? Yang ngomongnya siapa nih? Saudara, nih rahasia iman. Jadi kagak boleh tuh ngomong I love you, my love. Tidak ada satupun manusia di dunia ini kecuali hanya engkau. Orang kalau beriman harus ada refleksinya. Ada manusia cinta banget sama Allah. Ada manusia cinta sama Rasulullah. Sampai selawatnya sering. Asyraqal kaunu batihajan. Setiap malam dia selawat. Tapi punten mohon maaf,
kalau kencing, kalau pipis, kalau buang air kecil, diri, maka cintanya dusta. Bukankah cinta kepada Rasulullah bagian daripada iman? Kau cinta kepada nabimu bukan sekadar selawat, tapi Rasulullah mengatakan la yabulanna ahadukum qaima. Jangan sampai seorang di antara kalian kencing itu sambil diri. Yang diri kebo. Kalau ada di sini kencing sambil berdiri namanya. Jadi ibu setiap malam tidur sama Pak. Ada seorang ilmuwan nih, ngomong-ngomong jauh nih mah. Ada seorang ilmuwan dari Yokohama, Jepang. Ibu pernah ke Jepang nggak Bu? Perempatan Lebak Siu, ambil kanan, lurus aja Bu. Itu ada peneliti. Rupanya orang yang kencingnya sambil berdiri, sambil duduk, sambil jongkok, setiap lekukan tubuhnya itu mendorong sisa urin. Maka riskan, jauh daripada riskan kena penyakit kencing batu dan sebagainya. Inilah dia Islam rahmatan lil alamin. Maka sampai sekarang Pak, belum sempat saya ngelihat ibu-ibu kencing batu, belum sempat. Apa sebabnya? Kencingnya kagak diri. Wallahu alam bisawab. Baik, terima kasih Ustadz Fatih yang baru saja menyampaikan apa sesungguhnya terminologi atau makna daripada iman. Memang benar, manusia adalah makhluk yang sangat unik. Dia adalah seorang manajer di muka bumi ini, diturunkan di bumi, diberikan petunjuk dan diberikan contoh yang paling nyata atau manusia sempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan disematkan iman di dalam kehidupan kita. Ada yang sekedar beriman, setengah beriman, dan ada yang sangat beriman. Disinilah pentingnya kita memahami bahwa ketika kita beriman, kita akan menghadapi berbagai macam konsekuensi dalam kehidupan kita. Insya Allah akan dibahas oleh guru yang kita cintai, Habib Abdurrahman Al-Habsyi, selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan yang mengangkat tema sangat menarik sekali. Iman bukan sekedar dipercaya saja tetapi memiliki konsekuensi yang berat dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya saya juga ingin menyapa ada guru kita yang hadir bersama kita, Ustadz Alwi Rashid. Assalamualaikum Ustadz. Baik, tema kita kali ini adalah bagaimanakah kita harus melampaui konsekuensi dalam kehidupan yang sesungguhnya itu adalah ujian untuk memastikan keimanan kita. Habaib akan menjelaskannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subuhun kuddusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Al-Ustadz Fatih Rashid. Kita doakan Allah sehatkan beliau, panjangkan umurnya, Allah hadirkan keberkahan dalam dakwahnya beliau. Yang sama-sama kita cintai Al-Ustadz Agung Izzul Haq. Alhamdulillah beliau menuntun kita bersama-sama untuk hadir di majlis yang penuh keberkahan di siang hari ini menuju sore. Serta Al-Ustadz Alwi yang hadir pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, dan ibu-ibu dan bapak-bapak dari majlis Masjid Al-Barkah Asy-Syafi'iyah yang insya Allah semuanya mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur tanpa henti kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kebaikan yang bertubi-tubi yang Allah turunkan dalam kehidupan kita hingga sampai detik ini.
Allah masih memperkenankan kita untuk berada di atas punggung buminya, mengabdi semata-mata hanya kepadanya, mempersembahkan cinta kita yang begitu tulus dengan penuh keimanan yang begitu tinggi semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Ramadan kita menjadi Ramadan yang penuh dengan keberkahan di tahun ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu hari ada salah satu kelompok dari orang-orang Arab Badui dari Bani Asad bin Khuzaimah datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kami telah beriman," kata mereka. Ketika mereka datang menjumpai Rasul dan menyatakan tentang keimanan mereka kepada sang Nabi, langsung turun firman Allah yang mengabarkan kepada sang Rasul tentang kondisi hati mereka, yang sebenarnya mereka belum betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di mana Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna. Datanglah orang-orang Arab Badui tersebut menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kami telah beriman. Lalu Allah berkata kepada sang Rasul, qul lam tu'minu. Wahai Rasul, katakan kepada mereka, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Allah bilang sama Nabi, suruh mereka ucapkan di hadapan engkau, kami telah berislam. Ya. Maksudnya apa? Kami sudah berislam, ya. Sudah berserah diri, ya. Tetapi kenapa belum beriman? Kata Allah, walam yadkhulul iman fi qulubihim. Walam yadkhulul iman fi qulubikum. Imannya belum masuk dalam hati kalian. Jadi Allah memberitahu kepada Nabi bahwasanya banyak orang bisa mengatakan di mana-mana dia beriman, tetapi ternyata belum betul-betul beriman, karena iman itu tidak hanya sekedar kata-kata. Iman butuh aksi. Iman tidak sekedar ucapan. Iman harus diiringi dengan perbuatan. Iman tidak sekedar ikrar, tetapi iman harus lewat penjawantahannya, pelaksanaannya. Maka seorang mukmin kalau dia betul-betul menyatakan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengimani risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus dia tunjukkan buktinya. Yang pertama kali, dia harus memiliki tingkat yakin. Ada al-yaqin yang begitu tinggi. Maka Nabi pernah bersabda, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu huwa, kata Rasul, al-yaqinu kullu. Iman itu adalah keyakinan yang totalitas. Keyakinan yang sungguh-sungguh, yang serius, yang murni, yang genuine. Yang betul-betul dia persembahkan kepada Allah lahir batin. Seorang hamba Allah yang beriman itu dipanggil Allah untuk berpuasa kan dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kalau kita hitung-hitung di dalam Al-Qur'an itu firman Allah yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu itu jumlahnya sekitar 90 ayat. Berarti kalau mengaku dirinya beriman, maka dia perhatikan seruan ilahiyah yang mulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Salah satunya tentang puasa. Maka puasanya itu akan cemerlang dan akan mendapatkan percikan keberkahan dalam puasanya itu jika dia menjalankan puasanya itu dengan keimanan yang totalitas. Puasanya itu tidak sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi puasa yang dia jalankan puasanya lahir batin. Makanya yang pertama yakin. Dalam Al-Quran Allah kabarkan kepada kita, wa minan nas, di antara manusia ada yang mengatakan may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, kata Allah. Ternyata mereka tidak mukmin. Hanya sekedar hiasan kata-kata mereka saja.
Iman mereka penuh dengan kepalsuan. Dalam firman Allah yang lain Allah katakan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang betul-betul percaya, begitu yakin, yang begitu kuat yakinnya kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, kata Allah. Jadi setelah mereka percaya, setelah mereka yakin, mereka tidak ragu. Karena ada orang bisa saja hari ini dia percaya, besok dia tidak percaya. Ada orang dia jatuh cinta sama kekasihnya, dia percaya betul sama kekasihnya. Habis 2-3 bulan dia ragu sama kekasihnya. Kalau dia ragu sama kekasihnya, dia percaya tidak? Dia tidak percaya. Maka kata Allah, orang mukmin setelah dia meyakini Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, tidak ada keraguan sedikit pun. Dan setelah itu, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka melakukan kerja-kerja baik dengan sungguh-sungguh, jihad yang betul-betul indah dengan menggunakan hartanya dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan ulaika humus sadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur imannya. Makanya episode dakwah Nabi di kota Mekah selama 13 tahun itu penekanan pertama kali adalah penekanan tentang nilai tauhid. Nabi tanamkan nilai tauhid selama 13 tahun. Ketika Nabi akan bergerak menuju Madinah Al-Munawwarah, Yathrib pada waktu itu, disitulah ujian keimanan kepada para sahabat-sahabat Nabi. Disitulah ujian keimanan kepada orang-orang yang sudah menyatakan, meyakini Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu itu, ketika mereka bergerak menuju Yathrib, menuju Madinah Al-Munawwarah, ada yang dengan sungguh-sungguh berangkat penuh keyakinan. Ada yang betul-betul karena Allah dan Rasulnya. Tapi ada yang bukan karena Allah dan Rasulnya. Bahkan ada yang masih menetap di kota Mekah. Kenapa? Masih ada ragu di hatinya. Maka poin yang pertama adalah yakin. Dan kita berharap mudah-mudahan kita mampu menghadirkan keyakinan yang paripurna di hati kita. Yakin tentang seluruh instruksi ilahiyah yang Allah tanamkan dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti yang kedua berikutnya adalah at-taslim. Yang taslim insyaallah kita lanjutkan pada kajian berikutnya insyaallah, wallahu a'lam. Terima kasih Habibana, itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah. Betapa setiap manusia yang dilahirkan, diturunkan di muka bumi ini, Allah memberikan modal di dalam diri kita yang disebut iman. Tetapi ternyata dunia begitu cantik sehingga kita terperdaya dan bahkan kita melepaskan keimanan kita. Saya yakin dari apa yang telah disampaikan tadi akan muncul begitu banyak pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah tentu saja kita akan menjawabnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesia spesial bulan suci Ramadan. Pemirsa, Anda masih bersama kami, Damai Indonesiaku Ramadan yang mengangkat satu tema yang sangat menarik sekali, yang merupakan ilmu dasar kita berkaitan dengan keyakinan atau yang disebut dengan iman. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan ini juga mewakili pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang ada di rumah dan akan tentu saja menambah pemahaman kita tentang apa itu beriman dan bagaimanakah semestinya kita beriman. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Taufik. Silakan Pak Taufik. Oh maaf, Pak Ibrahim. Maaf Pak Ibrahim, Pak Taufik nanti di segmen selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Ibrahim Musa Habib. Ustadz mau bertanya, bagaimanakah iman kepada Allah dan implikasinya dalam kehidupan
kita dalam sehari-hari. Itu Baik. aja. Syukran, jazakumullah. Baik, terima kasih. Ustadz Fatih, silakan. Indikasi kita beriman itu seperti apa? Ini sangat penting sekali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayahanda Al-Ustadz Ibrahim yang saya muliakan. Kalau indikasi orang yang beriman itu kembali lagi bentuknya adalah refleksi. Beberapa kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu penekanan. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah. Ada lagi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Banyak lagi saudara. Siapa manusia yang percaya kepada Allah dan kepada hari akhirat, maka muliakanlah tamunya, muliakanlah tetangganya. Memuliakan tamu, memuliakan tangga, refleksi daripada iman kepada Allah. Maka satu contoh saudara, kenapa Rasulullah mengajarkan kalau kalian beriman kepada Allah dan kepada Rasul, muliakan tetangga. Karena kita hidup berdampingan tetangga. Kalau ada susah, yang nolong pertama tetangga. Bapak nyari nafkah, dimanapun bapak cari nafkah, satu saat terjadi sesuatu di rumah, yang nolong pertama bukan orang tua kita, tetangga kita. Maka tetangga dizolimin, itu bukan muslim. Al-muslim man salimal muslim min lisanih wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang sekeliling kita selamat daripada lisan kita dan daripada kezaliman tangan kita. Rasul mengajarkan juga, kalau ibu masak banyakin kuahnya. Apa maksudnya? Ibu ngasih kolak, jangan kuah, kolak doang sama tetangga, jangan. Artinya biar kata dikit bareng, ada jiwa berbagi. Ya Allah, ya Rob, ini luar biasa. Ramadan mengajarkan kepada kita, sekarang kita lapar, ini digempa sama Allah. Bagaimana orang-orang nasib sekeliling kita yang setiap hari merintih, mengemis, sekarang makan belum tentu besok, rupanya laparnya kayak begini. Maka diharapkan keluar daripada Ramadan timbullah jiwa solider, jiwa sosialisasi kita kepada orang-orang yang membutuhkan, sodakoh kita. Bukankah sodakoh termasuk orang yang beriman? Yang kedua, al-jar qoblad dar. Kalau mau cari rumah, mau cari tempat domisili, lihat dulu tetangga sebelum cari rumah. Kalau rumahnya besar, belum jaminan bahagia. Assalamualaikum. Nggak melototin saya ya. Termasuk punya suami ganteng, belum jaminan bahagia. Ada tetangga saya, suaminya ganteng, bininya diinjak-injak mulu. Tangga saya itu mah, orang-orang sini. Nih saudara, sebelum nyari rumah, maka lihat itu refleksi daripada biar aman nanti ente hidup bukan setahun 2 tahun. Kalau tetangganya tukang judi, tetangganya tukang mabok, tukang blaem-blaem, kagak sholat, jauh dari masjid musola, dengar azan kepanasan, kagak dekat kiai, waduh, kayak my house is my hell. Tahu artinya? Sotomi. Rumahku adalah nerakaku. Yang kedua, beriman kepada Allah, kepada Rasul, refleksikan, maka muliakanlah tamu. Jangan tamu yang ada jabatannya kita muliain, ya orang biasa enggak beriman kita. Inilah ya. Kira-kira ayahanda, kalau kita ini mah yang jawabnya Abu Yaki Alwi sebenarnya mah. Biar kita taklim ini. Kita mah cuma ya jongos aja deh mah. Jongos Habib, jongos Kiai, mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya bukan orang beriman kalau kagak beramal soleh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yes. Baik, sebelum kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya, barangkali Habaib kita akan mencoba mengkaitkan dengan karakter orang yang lain. Ada orang yang secara akhlak berhubungan dengan sesama manusia itu baik sekali. Orang miskin dibantu, orang lapar diberi makan, tetapi secara akhlak terhadap Allah, dia tidak percaya kepada Allah. Nah ini lantas bagaimana, kategori apa orang seperti ini, Bib? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sering menyaksikan ada orang hubungannya dengan hamba-hamba Allah baik, tetapi cacat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap dianggap bukan orang baik. Kenapa dia dianggap bukan orang baik?
Karena dengan dia tidak beriman kepada Allah, berarti dia sedang tidak berbuat baik dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia dapat berbuat baik dengan makhluk, dengan hamba-hamba Allah, tetapi dia tidak dapat berbuat baik dengan sang Khalik, sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti dia curang. Hamba Allah yang ada bersamanya dia berbuat baik, tetapi sama Allah dia tidak berbuat baik, dia tidak taat, dia tidak patuh, dia tidak beriman. Bisa jadi apa yang dia lakukan itu bukan karena Allah. Kenapa? Karena memang dia tidak beriman kepada Allah, sehingga yang dia buat untuk mendapatkan sanjungan, pujian. Artinya dia tetap mendapatkan dunianya, dia akhiratnya tetap tidak mendapat sama dunianya. sekali. Bapak Ibu. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, kata Allah. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Ya. Orang yang pingin ladang dunia saja kami kasih. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Allah tidak tahan, Allah kasih. Tapi kata Allah nanti di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apa-apa. Ya. Dia tidak punya nasibnya. Sudah jadi bahasa Indonesia tuh. Nasib dia deh kita bilang. Dari kata nun sad ya ba nasibun. Ya. Jadi dia tidak dapat bagian apa-apa dari Allah SWT. Kalau dia menginginkan akhirat, kata Allah, orang yang inginkan akhirat, nazid lahu fi harsih. Kami lebihkan buat dia. Di dunia dia dapat, di akhirat dia dapat. Maka urutan kalimatnya sangat jelas. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Oh, baik. Terima kasih Habaib. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Mary. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya satu, Habib. Bagaimana caranya kita mengetahui atau mengukur bahwa keimanan kita itu sudah mencapai kesempurnaan? Jika belum, bagaimana caranya untuk mencapai kesempurnaan itu? Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kaitan kita mengukur tingkat kualitas keimanan kita, Habaib. Bagaimana cara mengetahuinya? Salah satu ukuran kita sudah berada pada posisi keimanan yang baik. Kata ulama, orangnya tidak akan merasakan sulit, tidak merasakan berat, bahkan dia akan merasakan ringan, enteng, mudah mengerjakan segala macam bentuk perintah Allah dan segala macam bentuk larangan Allah dia jauhi. Dalam Al-Quran Allah berfirman, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Siapa saja yang Allah inginkan hidayah itu bersemayam dalam dirinya, Allah lapangkan hatinya untuk menerima nilai-nilai keislaman. Jadi rambu-rambu ilahiyah yang telah ditetapkan dia akan patuh, dia akan jalani. Ringan kalau di bulan Ramadan itu dia harus berangkat taraweh di setiap malam. Jadi rajin tarawehnya itu bukan rekayasa spiritual. Contoh rekayasa spiritual Ramadan itu adalah ketika tarawehnya itu hanya ramai di malam pertama dan malam kedua. Malam ketiga, malam keempat, softnya mengalami kemajuan, maju ke depan maksudnya. Ya. Jamaahnya semakin berkurang. Ya. Itu menandakan bahwasanya itu hanya sekedar rekayasa spiritual. Tetapi kalau dia berangkatnya semata-mata karena Allah, dengan keimanan yang kokoh dan kuat, terus setiap kali dia meniti jalan kebaikan, ketaatan, kepatuhan itu, dia minta Allah turunkan taufik. Ya. Jadi kita setiap kali berbuat kebaikan, kita minta Allah, ya Allah berikan taufikmu kepada kami. Nanti Allah akan hadirkan taufik. Setiap kebaikan yang akhirnya Allah mahkotai dengan taufik itu, akhirnya kita menjadi hamba Allah yang mudah merintis jalan kebaikan, ketaatan, kesalehan pada waktu-waktu berikutnya. Ringan lagi untuk buat baik. Sama halnya dengan pelaku maksiat. Orang yang ahli maksiat, kemudian tidak ada penyesalan, bahkan dia bangga dengan maksiat yang dia lakukan, maka Allah akan turunkan hukuman padanya, yaitu dia dihukum oleh Allah mudah merangkai maksiat pada hari-hari berikutnya. Dan tertutup hatinya. Nah, pilihan ada sama kita ini. Jadi ketika datang tarawih, jangan cari imam mana yang selesai duluan. Ini kan kadang-kadang kita datang tarawih itu, sering sekali imamnya diancam sama jamaahnya. Imamnya baru maju langsung dicolek. Jangan panjang-panjang ya.
Kalau bisa Fatihah sama suratnya satu nafas. Ya. Ada yang request ayat, jadi pesan ayat sama imam. Antum kalau sudah tunjuk dia sebagai imam, namanya dia imam, dia pemimpin. Ya suka-suka dia mau baca ayat apa. Jangan diatur dia lagi, jangan diintimidasi. Itu zalim, intimidasi imam ya. Jadi biarkan imam itu berimprovisasi dengan bacaan yang bakal dia baca dan kita ikuti. Enggak mengeluh itu, ringan aja, enak. Ayat apa saja yang dibaca diikuti. Qiyamnya betul-betul dijalankan. Jadi itu poin yang pertama. Yang kedua, orangnya betul-betul ada kepatuhan dan ketaatan yang totalitas. Ya. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan dan kepatuhan yang totalitas itu dibungkus dengan cinta yang begitu dalam. Kan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang mukmin itu ya, kalau disebut nama Allah hatinya bergetar. Pertanyaannya, kita ini hatinya bergetar ketika nama siapa yang disebut? Ya, kalau lagi jatuh cinta sama seseorang, orangnya namanya disebut kagak ada di situ, kita deg-degan. Ya, ingat nggak waktu zaman-zaman cinta monyet? Ya, nggak tahu kenapa tuh monyet jadi gentengnya aja udah jadi gemetar korbannya. gitu. Jadi baru disebut di kantin, namanya disebut di kantin, orangnya kagak ada di situ. Kok gua deg-degan ya kita bilang. Kenapa deg-degan? Cinta. Sama Allah begitu nggak? Ketika nama Allah disebut, bergetarkah hati kita? Kita katanya beriman sama Allah. Dan ciri khas hamba Allah yang beriman itu asyaddu hubban lillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu, cintanya sama Allah itu begitu paripurna. Maka ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Terus wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ketika firman-firman Allah dibacakan, imannya bertambah. Kita tambah cinta tidak ketika sedang baca Quran. Dulu waktu masih pacaran dikirimin surat dari kekasih kita. Itu kita baca berulang-ulang. Walaupun kita tahu itu kata-katanya, rayuannya semuanya gombal. Tetapi kita berbunga-bunga. Disimpan di bawah bantal. Dibuka lagi, dibaca berulang-ulang. Sampai lecek. Quran kita buat seperti itu tidak. Jangan-jangan kita setiap kali datang Ramadan Qurannya baru. Nanti habis Ramadan simpan Qurannya. Nggak tahu simpan di mana disimpannya. Datang Ramadan berikutnya. Allah izinkan bertemu lagi dengan Ramadan, cari lagi Quran yang Ramadan tahun lalu nggak ketemu, beli lagi Quran baru. Kalau orang beriman, dia akrab dengan Al-Quran. Dan setiap kali dia baca, dia renungi isinya. Dia berusaha untuk tadabbur, tafahum, tafakkur. Dan dia berusaha untuk ulangi. Setelah dia baca tadi malam, dia tutup Qurannya, bangun pagi pertama kali, habis wudhu, dia buka lagi tadi malam saya baca 10 ayat artinya apa. Nah bangun pagi yang dibuka pertama kali apa? WhatsApp. Tapi grup pengajian juga, Bib. Insya Allah grup pengajian. Ya. Baik, Ustadz Fatih, kita perjelas lagi. Jadi sebenarnya salah satu problematika orang beriman adalah dia kurang percaya akan adanya eksistensi. Kalau kita lihat para nabi adalah tingkat yakin, ainul yakin, hakul yakin. Seperti Rasulullah diundang di ujung alam semesta, bagaimana tidak mungkin yakin. Tetapi sebagai manusia yang pada saat ini hanya berpatokan pada sesuatu yang empiris duniawi. Inilah yang menyebabkan orang tidak beriman itu secara konsisten, bahkan fluktuatif. Kadang-kadang di bawah banget, kadang-kadang naudzubillah sampai kafir. Nah bagaimana menjelaskan hal seperti ini, Ustaz? Ustadz Agung ini kayaknya bisa aja deh, nyari yang berat-berat sama kita. Saudara yang dimuliakan Allah, Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi mengatakan al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Imannya yang gak bakal pernah turun, naik terus malaikat dan Rasulullah para anbiya. Selain itu waliullah al-arif billah maksumnya jaiz, bisa jadi turun. Tapi di bawah itu model kayak kita nih, bisa yazid naik, bisa yankus turun. Bu,
Kalau saya lihat sini mukanya calon ahli surga semua nih. Mudah-mudahan cepat masuk surga. Orang mikir dulu, main amin aja. Biasanya yang udah kadang amin 2 minggu lewat, Bu. Mudah-mudahan kalau masih mau ngaji Maki Alwi sama Habib panjang umur, sehat walafiat. Nih kalau kita kumpul di sini kawannya teduh, Pak. Anzala alaihimus sakinah. Allah turunkan kepada majlis zikir, majlis ilmu. Allah turunkan malaikat rahmat. Teduh aja. Sama utang lupa itu. Antara sampai rumah pusing aja lagi. Saudara yang saya muliakan, Pak, kalau di masjid sama Habib sama Kiai teduh nggak Pak? Damai nggak? Kalau di sono yang suka bagaimana? Ya Allah ya Karim, inilah dia. Maka salah satunya agar iman kita stabil, salah satunya mujalasatus salihin, duduk bareng dengan orang-orang soleh. Kalau kita salah dibenerin, kalau kita bablas ditarik, kalau kita keluar rel dimasukin lagi. Saudara yang dimuliakan Allah, maka iman itu sangat-sangat fleksibel. Sampai kalau bahasa kita, senyumnya orang yang ahli ilmu kepada kita itu pun senyum iman. Tidaklah Imam Syafi'i melihat setiap orang yang di depannya kecuali pasti ia mendoakan orang yang di depannya. Sampai Ustadz Agung, ada seorang yang sedang berbuat mesum. Orang yang berbuat mesum di sebelah kanan itu ulama. Dia doain, Allahumma kama farrahtahuma fid dunya farrihuma fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana kau bahagiakan malam ini dua insan yang sedang mesum ini, bahagiakan keduanya di akhirat ya Allah. Kalau bukan iman susah. Maka pandai-pandailah kita senantiasa zikir, dekat kepada orang soleh, terus mengkaji, insya Allah aman iman kita. Amin, insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz, dan kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih, kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Taufik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Taufik Hidayat, ingin bertanya, bagaimana orang muslim, dia tidak sholat 5 waktu, tapi dia berpuasa di bulan suci Ramadan, membayar fitrah dan banyak beramal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi minusnya dia tidak sholat, tapi juga berpuasa. Ustadz Fatih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda Ustadz Haji Taufik Hidayat yang dimuliakan Allah. KTP Muslim, sholat kagak, puasa nyaut, gitu ya Kiai. Saudara yang saya muliakan, tidaklah Allah wajibkan sholat kecuali terlebih dahulu Allah wajibkan, mohon maaf, tidaklah Allah wajibkan puasa kecuali sholat terlebih dahulu diwajibkan. Lihat, puasa Ramadan bulan apa Bu? Bulan Ramadan. 2 hari, mohon maaf, 2 bulan sebelum Ramadan. Ada doa yang sering dianjurkan oleh Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rajab minta barokah, Sya'ban minta barokah. Kenapa Ramadan gak minta berkah? Yang pertama, karena Ramadan bulan penuh berkah. Sampai saking berkahnya Pak, amalan kita dilipat gandakan. Waduh, 2 jam mah kurang nih mah kalau untuk menyebutkan berkah Ramadan. Sampai-sampai Pak Haji Taufik, berkah Ramadan, biji salak empuk di Ramadan. Luar biasa. Saudara yang dimuliakan Allah, lihat, kita minta berkah di Rajab. Kata Rajab, ente mau ketemu Ramadan yang berkah, percuma. Rajab ini Allah perintahkan tentang sholat. Kalau sholatnya bolong-bolong,
sekamar sama sundel bolong. Enggak, yang boleh bolong cuma janda bolong. Waalaikumsalam. Saudara, maka intinya adalah bagaimana hukumnya orang yang puasa syarat rukunnya dikerjakan tapi enggak sholat 5 waktu, maka mukmin fasik hukumnya. Sholatnya syah karena sah dalam konsep fikih ma ijtama'at fihi asyurutu wal arkan. Ketika ibadah itu rukun-rukunnya dikerjakan, sebelumnya syarat-syarat dikerjakan, sahlah puasanya. Tapi enggak sholat, maka itu ibaratnya orang yang setiap hari kerja, setiap bulan kagak terima gaji. Bukan kerja, penyiksaan namanya. Ibu setiap hari dagang, bapak setiap hari usaha, pengen banget untung, alih-alih ternyata buntung. Itulah orang yang puasa doang tapi nggak sholat, maka habaan mansuro, banyak seperti buih di lautan, ketiup angin, fus, hilang semua. Nanti terima rapot di akhirat, padahal lapar, padahal dia nahan makan dan minum. Kam min saim laisa lahu min syiyami illa al-ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa Ramadan kagak dapat pahala apapun kecuali lapar dan dahaga. Jangankan ninggal sholat, ninggal istri aja kagak boleh, apalagi ninggal sholat. Inilah saudara, tidak mungkin puasa berkualitas tanpa sholat ditinggalkan. Nauzubillah. Terima kasih Ustadz Fatih. Selanjutnya Ibu Dewi. Mbak Dewi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib Ustadz, bagaimana cara menanamkan keimanan yang kokoh buat anak-anak kita? Sekali mohon doanya, mohon doa anak kami menjadi anak yang soleh-solehah, hafizah-hafizah, muslim-muslihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habibana silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kita ini, mereka akan mengambil apa yang kita praktekkan, bukan apa yang kita ucapkan. Jika kita ingin menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak kita, maka kita lebih dahulu mempraktekannya. Dan kita betul-betul mempelajari tentang karakter anak kita. Nabi pernah pesan kepada para sahabat-sahabatnya, kata Nabi, ajarlah anak-anak kalian sesuai dengan zamannya mereka. Fa innahum la ya'ishuna fi zamanikum. Karena anak-anak kalian itu tidak hidup di zaman kalian. Karena masih ada orang tua ketika dia mendidik anaknya, dia mendidik dengan gaya seperti dia dididik oleh orang tuanya dahulu. Sedangkan zaman itu berubah dan Nabi Muhammad SAW sangat memahami tentang ilmu kejiwaan. Maka Nabi katakan, didik anak-anak tersebut sesuai dengan zaman mereka. Kita lihat zaman sekarang, anak-anak kita hidup di era yang begitu cepat berkembang. Orang-orang tuanya harus update. Jadi jangan sampai kita menjadi orang tua yang tidak update tentang perkembangan zaman saat ini. Kemudian tentang nilai keimanan. Memang yang paling penting kita tanamkan kepada anak kita, yang patut kita wariskan kepada mereka adalah dua hal penting, yaitu tentang tauhid dan ilmu. Anak kita warisi harta, harta itu bisa habis. Anak kita warisi nama besar, belum tentu dia dapat mempertahankan nama besar orang tuanya. Tetapi ketika anak kita warisi tentang nilai tauhid, tentang akidah yang benar, tentang bagaimana dia mengesahkan Allah, dia memahami Allah sebagai Tuhannya, dia betul-betul menyadari bahwasanya dia sebagai seorang muslim menjalankan kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan. Dan orang tua dalam hal ini mencontohkan terlebih dahulu. Ada orang tua dia suruh anaknya berangkat ke masjid, cepat ke masjid, tapi orang tuanya masih duduk depan TV sambil pegang remote TV. Kira-kira anaknya itu keluar ke masjid bukan? Dia keluar, anaknya keluar bawa sarung, tapi nggak ke masjid. Dia nonton di TV tetangga sebelah. Ya. Tetapi kalau orang tuanya bilang sama anaknya, nak, ayo kita berangkat ke masjid, sambil menggandeng tangan anaknya,
mengajak bersama-sama ke masjid dan berkata kepada anaknya, nak, sebagaimana sama-sama kita berjalan menuju masjid saat ini, semoga nanti kita di yaumil akhir berjalan bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak itu kalau kita nasihati mereka selama 1 jam sampai berbusa sekalipun, dia tidak akan ambil itu. Kecuali apa yang kita praktekkan. Orang tuanya nasihati sama anaknya bilang, jangan berbohong, jangan berdusta, tidak baik, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Dinasihati seperti itu. Setelah selesai nasihat, handphone orang tuanya berbunyi. Setelah itu orang tuanya bilang sama anaknya, nak, bilang ayah lagi tidur. Kira-kira nasihat tentang tidak boleh berdusta itu 1 jam itu dia ambil atau tidak? Dia nggak bakal ambil. Yang dia ambil yang cuma sesaat tadi, yang tidak sampai setengah menit. Yang bilang ayah lagi tidur. Anaknya diajak untuk berbohong. Yang diambil sama anaknya mana? Jadi kita harus mulai dari diri kita. Menunjukkan tingkat keimanan di hadapan anak-anak kita. Hingga akhirnya anak-anak kita akan merekamnya dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau kita perhatikan ada istilah orang tua sekarang ini adalah gagap terhadap fenomena yang begitu cepat terjadi. Nah ini kan bukan perkara gampang, Bib. Awalnya anak didesain menjadi anak baik, tetapi ketika keluar rumah dia harus menghadapi begitu banyak ujian-ujian. Habibana. Ya, karena begini, anak itu kata Nabi, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata beliau, anak itu dididik dengan 3 model. Ketika dia masih kecil, jadikanlah dia seperti raja. Apa yang dia mau diservis, dilayani. Dipanggil dengan panggilan-panggilan yang begitu menghadirkan kebanggaan buat dirinya. Ketika dia masuk usia remaja, masa puberitas, jadikan dia seperti tawanan. Dipantau kemana dia pergi. Dilihat siapa teman-temannya. Yang ketiga, ketika dia dewasa, jadikanlah dia seperti teman. 3 tahapan ini kita berlakukan kepada anak kita, insya Allah aman. Amin, amin. Baik, terima kasih Habibana. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan Anda selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku Spesial Bulan Suci Ramadan. Bersama kami Damen Saku, kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sarwani. Tes 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya ingin bertanya pada narasumber, meskipun tadi sudah disinggung bahwa iman manusia yajidu wa yankus. Kira-kira apa kiat yang paling mantap buat kita semua nih agar iman kita terus meningkat? Karena kalaupun dengan ceramah, pulang ceramah, apa yang terjadi? Jamaah kita ada yang pergi dari rumah pakai sendal kawat, pulang-pulang pakai sendal mengkilat. Sendal orang cakep banget dibawa sama dia. Jadi kiat-kiat apa yang bagus agar jadi apa? Kembali matraman beli buah atap, tidak pula beli buah duku. Agar iman kita jadi mantap setelah menyaksikan acara Damai Indonesiaku. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Fatih, ini waktunya sangat singkat sekali. Mungkin bisa dijawab secara singkat dan padat. Silakan. Tuan Guru Ustadz Sanwani, ya, Ustadz Pantun, sohib kita. Memang begitu kelakuannya. Pantun dulu openingnya. Enggak dah, ntar diambil jawabnya. Intinya begini, kalau mantep itu, ya itu tadi. Saya keterbatasan waktu, guru saya bilang begini. Kalau besi bekarat, amplas, kasih beraso, mengkilat, glowing. Kalau hati ente bekarat, maka berasoknya paling hebat. Akthir min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah zikir la ilaha illallah. Dan kembali lagi, banyakin kita berdoa. Kalau tanpa doa, maka hambarlah ibadah kita. Doa, ikhtiar, insya Allah akan istiqomah kita. Ya, terima kasih. Mungkin bisa ditambahkan Habib, artinya kita harus melakukan conditioning, pengkondisian terhadap iman kita, Habib. Ya, Bismillahirrahmanirrahim.
tidak ada orang yang menyatakan keimanan lalu dia tidak diuji. Kan ucapan iman kita kepada Allah ini kan bukti cinta kita kepada Allah. Ketika kita menyatakan cinta kepada Allah, Allah akan terima, tapi Allah akan uji betul-betul cintakah kita. Ya. Kan dalam Al-Quran Allah katakan, ya, apakah manusia itu mengira, ya, mereka mengatakan mereka beriman, terus mereka tidak diuji, wahum la yuftanun, ya, lalu mereka tidak diuji kata Allah, mereka bakal diuji. Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Jadi kata Allah, dulu umat-umat terdahulu juga menyatakan iman. Dan ketika mereka menyatakan iman, kami uji kata Allah. Dan ujian tersebut untuk diketahui siapa yang betul-betul jujur imannya, genuine imannya, serius imannya, murni imannya, dan siapa yang dusta imannya. Baik, terima kasih Habibana Abdurrahman Al-Habsyi dan kemudian juga Ustadz Fatih Irsyad. Apa yang telah kita dengarkan tadi, insya Allah akan menjadi bekal bagi kita. Kita tahu berbicara tentang keimanan adalah berbicara tentang kualitas keyakinan kita kepada Allah. Dan yakinlah bahwa setiap ujian yang dihadirkan di semua orang tentu saja memiliki kadar dan kualitas yang berbeda. Semestinya kita berbaik sangka kepada Allah, tidak mungkin Allah akan memberikan ujian melebihi kapasitas diri kita. Dan insya Allah mudah-mudahan di bulan Ramadan ini yang merupakan madrasah yang sangat singkat tetapi padat dengan kurikulum akan menciptakan manusia-manusia yang sungguh-sungguh beriman. Bukan sekedar diucapkan tetapi mengalami atau experience dalam kehidupan ini. Insya Allah kita akan berdoa sesaat lagi selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk hari ini dan insya Allah besok di Rabu 5 April kami akan hadir dari Masjid Al-Muslimun Bantar Jati Bogor dengan penceramah Syekh Muhammad Jaber dan Ustadz Jumharudin LC dengan mengangkat tema perdamaian dan kehancuran semua berawal dari akhlak. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu saru kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تبلغنا من أقصى الغايات يا وجود يا رحيم يا ودود يا عالم الغيب والشهادة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.